Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini bisa memulai melaksanakan perkuliahan bahasa Arab tanpa ada suatu halangan apapun. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu marilah kita mulai dengan bacaan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lana wa lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan Al-Quran sebagai cahaya sehingga kita bisa mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, bisa mengikuti beliau, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan terlebih bahagia di akhirat. Baik, langsung saja kita akan memperkenalkan diri. Nanti kalian ada tugasnya bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab. Antum jami'an la budda ala budda ayyaktub al bayanat sahsiyah bil lughatil arabiyyah. Awalan la budda an na'rif madza ismukum wa hunaka fi hadhil bayanat as-sahsiyah ismi Masrul Anam, wulidtu fi Madinah Jombang fi tarikh asani fi tarikh sani Mayu alf tis'umi'ah khamsa wa samanin wa sakantu fi Syari' Airlangga Rokom Salasa wa samanin fi qaryah Abir-Abir Bungah Gresik Jawi Syarqiyah wa summa zaujati ismuha Aliyatus Sa'adah wa indi al-auladul awwal ismuhu Mufarriqul Anam al-Qawi wasani ismuha Imelda Anam al-Abqari wasalisah ismuha Syamela Anam Asyifa warrabi ismuhu Dahlan Anam al-Mumtaz. Suma Rokmi Mahmul maktub fi majmu'ati WhatsApp fi fasli al-lughah al-arabiyyah hunaka Rokmi Mahmul maktub hunaka
Wa ba'da dzalik tarbiyati eh, formal bermakna tarbiyatil am atau tarbiyati fi al hukuma bada'tu ad-dirasah fi madrasah ibtidaiyah islamiyah. Eh, Afwan, Mas Fikri, ini layarnya nggak penuh, tolong dipenuhkan. Ya. Wasania, darastu fi madrasah sanawiyah Miftahun Najah fi Jombang Aidon. Wasalis darastu Aidon fi madrasah aliyah salafiyah safiyah sebelah Jombang. Warabi summa ba'da dalik darastu fi bakalilius au fi lisan fi ilmu Al-Quran wa tafsir fi Jami'atil Azhar Al-Qahirah wa akhadtu magister aidan fi fil Qahirah aidan fi Institute of Arab Research and Studies au Jami'ah Ad-Dual Al-Arabiyah fi Misra aidan wa akhiran darastu aidan fi doktorah fi Jami'ah Islam Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Surabaya, Win Sunan Ampel Surabaya. Wantaha itu hadhihi dirasah fi hadhis sana. Fahimtum kalami ya ayyuhat tullab. Fahimtum. Fahimna. Fahimna. Ida sa'al tu fahimtum ajibu fahimna. Hakada al-muhadasah bil lughah al-arabiyah. Wa ba'da dzalik tah yang bawah di atas kan? Ya. Mas Fikri tidak kelihatan ya. Yang di atas lagi pendidikan formal, kemudian yang non formal. Ini formal Mas Yan. Ya. Yang non formal, yang bawahnya atah, iftah, altah, ba'dahu. Ma ra'aitu ya akhil fikri iftah tah ya tidak bergerak ya layatahar limada layatahar ya fikri ya layarnya tidak berubah ini ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah masih belum berubah ya sebentar bilughah arabiyah lahzah lahzah makna sebentar ya lahzah au ingtazir qalilan ya Ustaz ingtazir qalilan tunggu sebentar kalau ingin cepat bisur'ah hakadha nahnu sanatakalam bil lughah al arabiyyah qalilan biqalil. Gimana Mas Fikri? Belum bergerak sama sekali Mas Fikri. La yataharrak walau qalilan.
Khalas. Jayid, jayid. Tayyib. Tayyib. Bermakna bagus. Jayid aidan bermakna bagus aidan. Maujud jayid. Maujud. Yumkin nahnu nastati an nakul mumtaz. Naam, naam. Mumtaz. Hakada. Pendidikan non formal. At-tarbiyah ghairu rasmiyah. Formal bil lughah Arabiyah rasmiyah. Non formal ghairu rasmiyah. Ghairu rasmiyah bermakna masalan fi ibtidaiyah, sanawiyah wa aliyah wa bakalorius au hunaka nahnu naqul ba'da dzalik magister wa doktora. Magister bermakna S2, bakalorius bermakna S1. Wa ghairi dzalik bermakna tarbiyah ghairu rasmiyah. Alhamdulillah qad hafidtu al-Qur'an salasuna juz'an taman fi Madinah Tabwireng fi ma'had Tabwireng. Maka sakantu hawali khamsa sanawat. Wa aidan qad darastu aidan kitab Aksar. Layarnya hilang lagi ya. Biman haji amsilati fi zamani al-madhi hawali sanah alfen wa arba'ah fi ma'had al-aqobah Kuaron Diwek Jombang. Wa salisan wa darastu aidan fi jam'iyah Jannatul Ma'wa fi Qahirah hawali fi sanah alfen wa sitah hatta alfen wa alfen wa samaniyah fil Qahirah wa ghairi dzalik. Khalas hunaka aidan akhadtu minhah min wizaratud diniyah fi tadribat al-lughah al-arabiyyah khassatan lil muallim fi al-jami'ah Winsa Surabaya fi sanah alfain sitta wa asrah. Wa aidan qabla dzalik indaka aidan fi Satkos fi dirasah al-qasirah an manahij budaya Islam wa antropologi, filologi hunaka bil lughah al-arabiyyah fi tahqiq fi Madinah Bogor fi sanah alfain sab'ah wa asrah. Wa hunaka aidan amali fil madhi wa hatta an riwayah ada riwayah mihnati wa naka asani qad amiltu fi penyelenggara ibadah haji ya. Hunaka fi as-Saudiyah fi sana Nufain Isnan wa Asra ya. Wa ghairi dzalik wa hunaka aidan ana fi penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil fi Wizarah ad-Diniyah Hukumah fi Madinah Gresik aidan. Wa ghairi dzalik yumkin kafa bihadza antum jami'an tastati'una an taqra'una hadhil bayanat sahsiyah binafsi.
Wa ba'da dzalik nahnu sanatakallam an RPS. Sudah ya Mas Fikri, ini mengenai bayanat sahsiah. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, kita melakukan apa saja selama 1 semester ini kita rencanakan mulai dari sekarang. Anda juga berhak untuk memberikan usul, memberikan pendapat mengenai rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini. Pada pertemuan kali ini yang pertama kita bahas itu adalah tadi itu at-ta'arruf. Sudah saya jelaskan ta'arruf bil lughah al-arabiyyah. Wa antum jami'an aydan ba'da dzalik fi al-liqa' ats-tsani sanubayyinu lakum at-ta'arruf fi bab at-ta'arruf bil lughah al-arabiyyah aydan. Kemudian agenda kita yang kedua setelah ta'aruf itu adalah kontrak perkuliahan ya. Ini termasuk rencana perkuliahan kita. Itu pertemuan kita insya Allah akan berjalan selama kurang lebih 4 bulan ya. Desember akhir kita sudah selesai, jadi sangat singkat sekali. Kita dalam 4 bulan sudah menyelesaikan perkuliahan ini. Itu pun 1 minggunya hanya berapa ini? 2 jam nggak ada ya, hanya 2 SKS. Kalau kita hitung 2 jam saja berarti 2 kali 16 itu kepotong dengan pertemuan pertama UTS dan sangat singkat. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan kemampuan kita dalam mata kuliah ini ya. Karena ini adalah mata kuliah dasar ya. Tujuannya tidak lain adalah karena di kampus kita itu backgroundnya adalah ada Islamnya, Institut Agama Islam ya, ada Islamnya itu, maka mau tidak mau ya memang harus kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kalau tidak bahasa Arab itu tidak dinamakan Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya adalah bukan tulisan, tetapi hakikatnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Di mana kalamullah itu kalau dalam kaidah nahwu yang dimaksud dengan kalam itu adalah al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, yang dimaksud dengan kalam itu yang pertama harus berupa lafadz. Ya, berupa lafadz. Apa yang dimaksud dengan lafadz? Lafadz itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Yang dimaksud dengan lafadz itu adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi kalau tidak mengeluarkan suara maka tidak disebut sebagai lafadz. Artinya yang dikatakan Al-Quran itu harus mengeluarkan suara. Baik suara tersebut itu didengar oleh diri kita sendiri maupun suara tersebut itu bisa didengar orang lain. Artinya maka dalam sholat itu ada sholatus sirri
Washolatu bil jahri. Artinya itu penekanannya adalah pada bacaan surat, yaitu kalau fisiri itu yang bisa dengar adalah diri kita sendiri, bil jahri yang bisa dengar itu adalah orang lain. Contoh sholat fisiri adalah duhur sama asar. Jahri contohnya adalah maghrib, isya, dan subuh. Maka tidak dikatakan membaca Al-Quran kalau hanya di dalam hati. Karena yang dimaksud kalam itu harus lafdun, harus sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Selanjutnya syarat kalam yang kedua mungkin Anda akan nanti bisa menjelaskan atau nanti saya tambahkan pada waktu perkuliahan. Syarat yang kedua al-murakkabu yang tersusun, kemudian al-mufidu yang memberi faedah, yang keempat bilwad'i dengan disengaja. Jadi Al-Quran turun itu memang disengaja. Bukan tidak ada tujuannya. Al-Quran turun itu ada tujuannya. Al-Quran terus terang mengatakan hudal lil muttaqin. Ya, ada yang mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Kita dianugerahi oleh Allah Al-Quran yang begitu hebat ya, yang begitu berani mempertahankan bahasanya, berani mengatakan kalau tidak berbahasa Arab, tidak Al-Quran. Makanya dalam sholat orang tidak akan terjemah Al-Quran. Harus mau tidak mau harus belajar Al-Quran ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Akan tetapi dalam perkuliahan ini yang saya tekankan adalah pada al-muhadatsah al-yaumiyah, yaitu percakapan sehari-hari tentang aktivitas yang sangat sederhana. Untuk menguasai hal tersebut, untuk mufassir dan lain sebagainya membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi minimal kalian bisa at-ta'aruf, bisa berkenalan, bisa mengenal bahasa-bahasa sederhana bil lughah al-arabiyah. Atau bisa Anda kembangkan sendiri. Hakikatnya eh, di dalam bahasa Arab itu eh, hanya ada 3 saja susunannya. Kalau tidak isim, kemudian fi'il, dan yang terakhir itu adalah huruf. Hanya itu saja. Al-Quran yang 30 juz atau orang ngomong bahasa Arab saja ya. Kalau tidak isim, ya fi'il, ya huruf. Kalau isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, kemudian huruf itu adalah kata penghubung. Hanya itu saja sebenarnya. Ya. Maka dalam susunannya pun dalam bahasa Indonesia pun kita kalau tidak mengenal subjek, predikat, objek, ya. Kemudian keterangan, bahasa Arab juga sebenarnya kalau sederhana ya seperti itu. Kita harus tahu mubtada, tahu khobar ya. Itu kalau susunannya berupa ismiyah yang terbentuk dari isim yang diawali oleh isim. Kemudian yang diawali oleh fiil atau kata kerja maka disebut jumlah fi'liyah, disebut fi'il dan fa'il ya. Pekerjaannya dan pelakunya itu siapa. Hanya itu saja sebenarnya bahasa Arab itu juga memang sangat sederhana. Mau tidak mau memang bahasa itu yang pertama modal kita itu sebenarnya bahasa itu adalah suatu istilah yang menjadi kesepakatan masyarakat tertentu. Ya. Seperti bahasa ibu itu sudah kesepakatan ya. Kalau memang mau apa ya manggil anaknya itu bagaimana itu kita kan mulai awal itu kita dengar nak, oh berarti kalau nak itu manggil anak kecil ya. Tidak bisa kalian merubahnya, tidak bisa ya. Susah merubahnya, membuat bahasa yang baru itu susah. Jadi intinya bahasa itu kebanyakan itu adalah warisan.
sudah kesepakatan nenek moyang. Mungkin bahasa-bahasa baru hanya sedikit. Jadi intinya di awal bahasa itu adalah kita banyak mendengar, kemudian banyak mempraktekkan. Anda bisa menggalinya kalau saat ini YouTube atau lewat aflam, lewat film Bilughah Al-Arabiyah, BBC Bilughah Al-Arabiyah maujud wa ghairi dzalik. Maka orang di lingkungan Arab mau nggak pasti bisa bahasa Arab. Ya. Bahkan ada seperti Tarsan itu tinggal di hutan bersama kera, ya tidak bisa menggunakan bahasa manusia. Padahal Tarsan itu adalah manusia. Jadi yang membentuk bahasa itu adalah lingkungan, kemudian dimulai dari diri kita sendiri. Baik itu gambaran singkat mengenai mata kuliah ini ya, keterampilan berbicara, mengenalkan pola-pola dan dasar struktur kalimat Arab ya. Ini agar mahasiswa bisa mampu mengembangkan dan mendalami materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Arab. Tentunya ya semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu perkuliahan ini nanti akan banyak latihan, juga terlibat, juga mufradat. Nanti akan saya coba untuk soal-soal TOEFL ya, di e-learning akan saya masukkan soal-soal tersebut. Saya akan mencoba kemampuan kalian, kemudian bagaimana nanti solusinya agar kemampuan kalian itu bisa meningkat. Baik itu gambaran umum mengenai perkuliahan kita. Mas ditarik ke bawah, yang bawah ditampakkan. Ya, ini pertemuan kedua ya. Ini yang pertemuan pertama ini ya, membuat kelompok ya. Ini kalau khusus mata kuliah bahasa Arab ini makalahnya nanti tidak rosmiyah ya. Makalahnya tidak rosmiyah. Sebenarnya makalah itu kalau gambaran saya itu sangat sederhana ya. Sangat sederhana, yang penting ada 3 poin penting dalam membuat makalah, yaitu di mana yang pertama harus ada latar belakang. Yang kedua harus ada pembahasan, kemudian yang ketiga itu harus ada kesimpulan. Yang pertama latar belakang masalah itu adalah mengapa judul ini Anda bahas, apa pentingnya atau apa bahayanya ya. Pentingnya ta'aruf itu apa? Di sini saya kasihkan ayat Al-Qur'an ya. Ini tidak bisa terbaca itu. Fa'idha khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini yang pentingnya sikap saling menghormati satu sama lain. Penegasan ayat Al-Qur'an ini yang kotak-kotak ini bunyinya fa'idha khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Ada hadis juga mengatakan apa itu tahabu ya. Berilah hadiah maka akan muncul kecintaan. Hadiah ya, bahasanya itu hadiah. Berilah hadiah ya, maka akan semakin sayang, semakin cinta. Itu hadiah. Jadi di sini kalau hadiah buat kita, buat kelas ini ya cukuplah berilah materi yang terbaik ya. Apabila temannya membuat makalah, kemudian ada yang salah silahkan betulkan, ada yang kurang silahkan tambahkan, ada yang bagus silahkan disimpan, kemudian dihafalkan. Itu ini. Nah, hadiah buat kelas ini ya cukup hal itu saja ya. Mungkin bisa Anda kembangkan. Fa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila seseorang itu memberikan sesuatu yang baik, maka kalau bisa kita bisa memberikan yang lebih baik.
Nah, itu. Nih, maka untuk kita bisa tahiyah, bisa kita menghormati, maka kita harus mengetahui. Kita harus ta'aruf dahulu. Ta'aruf mengenai singkat, mengenai nama, kemudian al-unwan, tarihil milad, kemudian wa umniyat, cita-cita, wa ghairi dzalik ya. Itu mulai dari situ. Misalkan cita-cita temannya ingin apa, kita bisa membantunya dan lain sebagainya. Ini pentingnya al-bayanat as-sahsiyah wa ta'aruf. Kita akan bisa menghormati orang lain. Ini ya, ini uh, membuat sederhana tentang al-bayanat as-sahsiyah wa ta'aruf. Kemudian yang kedua, kita harus sama yang kedua, pertemuan ketiga, kita harus mengetahui a'dha'ul badani ya. A'dha'ul badani kita deskripsikan singkat mengenai anggota badan kita dan fungsinya. Ya, anggota badan kita apa saja? Misalkan ainun ya untuk melihat, kemudian hidung dan lain sebagainya. Dan fungsinya itu untuk apa itu? Di situ di dalam Al-Qur'an lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti Allah itu menegaskan bahwa langit dan isinya beserta bumi dan isinya itu adalah miliknya Allah. Ya Allah menegaskan hal tersebut. Artinya kita harus bangga dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah badan kita mencoba untuk mendeskripsikannya bilullah al-Arabiyyah. Tuh, kemudian yang bawahnya a'dha'ul usrah fil bait. Ya, kita mencoba untuk memperkenalkan anggota keluarga kita dengan menggunakan bahasa Arab. Hadza abi ismuhu Ahmad wa hadhihi ummi ismuha Maimunah. Masalan hakada. Hadza ammi ismuhu siapa itu? Fil lughah al-arabiyyah hakada. Nah, budda an nastati an na'rif a'dha'ul usrah fil bait. Wa ghairi dzalik hatta fi wa dzalik an nasrah wahdah fi kulli liqa. Saya kira itu penjelasan dari saya. Akan saya pertegas adalah pertemuan yang kedua nanti adalah sudah terbentuk kelompok ya. Jumlah kalian tadi saya tanya 36 dibagi 13 kelompok. Ketemu sekitar 3 atau ada yang 4. Tuh. Nanti dikirim ke grup WA akan saya masukkan di e-learning mengenai kelompok yang sudah kita bentuk. Yang pertama itu adalah untuk hari ini kita membentuk kelompok. Kemudian yang kedua, tiap perkuliahan nanti saya akan membuat kata pengantar mengenai tiap tema, kemudian dikembangkan oleh kelompok dan didiskusikan satu kelas ini. Ya. Jadi minggu depan sudah ada kelompok yang mempresentasikan tema ini. Intinya tadi saya mengatakan tidak harus terstruktur seperti membuat makalah. Intinya masih ada yang berhubungan dengan tema. Dan ini sangat sederhana. Kalau di mata kuliah yang lain biasanya makalah itu 10 halaman. Tetapi ini Anda hanya mengungkapkan 1 halaman pun boleh. Ini 1 halaman. Tinggal nanti penjelasannya setelah pengembangannya nanti akan saya tanyakan juga mengenai struktur bahasa Arab
qawaid lughah al-arabiyyah an-nahwu was-sarfi. Anda dalam pembuatan tugas ini boleh disusun seperti muhadasah, boleh disusun seperti qiraah, seperti bacaan ya. Al-muhadasah berarti Ahmad berbicara, kemudian siapa Joni misalkan berbicara, itu adalah muhadasah. Bisa juga berbentuk cerita, misalkan ismi Masrul Anam wa darastu wa ana muallim fi al-jami'ah al-jami'ah IAIN al-jami'ah az-ziniyah al-islamiyah al-hukumiyah Kediri. Masalah nuna wasakantu fi Madinah Jombang masalah nunaga. Itu bisa dikenalkan adalah berupa qiraah atau yang berhubungan dengan aktivitas tiap hari. Istaiqabtu minan naumi fi sa'atis salisah summa dhahabtu ilal hammam wa akhadtu al-wudu wa ba'da dzalik sholaitu tahajjud wa intidari waktu subhi fi qiraatil Qur'an wa qiraati kutubud diniyah wa ba'da dzalik sholaitu as-subha jama'atan wa ghairi dzalik hakada fi fi qissah qiraat wa yumkin aidan fi uslubil muhadasah. Hakada wazifatukum an hadhihi dirasah. Itu ya, tugas-tugasnya tidak makalah rasmiyah tetapi hanya sangat sederhana, bisa berbentuk bisa berbentuk percakapan, bisa berbentuk seperti suatu bacaan. Tuh tugas kelompoknya. Tugas berikutnya mungkin nanti kalau data tadribat akan saya membuatkan soal-soal TOEFL yang sangat sederhana. Nanti Anda bisa berlatih, saya buatkan di e-learning, nanti nilainya juga akan saya tampakkan secara otomatis sudah muncul. Itu yang dari saya mengenai tadribat atau mungkin ba'dul mufradat yang baru. Mengenai tugas sudah bisa difahami ya. Tugas kelompok ya. Itu tadi tugas kelompok ya. Ya, nanti didiskusikan. Sudah difahami, nanti didiskusikan. Kelompoknya siapa, yang ke-13 itu Anda diskusikan sendiri. Kemudian mengenai presentasi dari tugas itu tadi, baik membuat suatu cerita atau membuat suatu percakapan dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita medianya menggunakan Google Meet, cukup dipresentasikan seperti ini. Nanti setelah itu kita diskusikan. Akan tetapi kalau menggunakan media WhatsApp, maka kalian harus mempresentasikan di video, kemudian kalian upload di YouTube, dan linknya itu dibagikan di WA. Itu mengenai cara mempresentasikan tugas kelompok. Saya kira itu untuk sementara sudah saya ungkapkan tentang rencana kita selama 1 semester, kemudian bentuk tugas kelompok, bentuk tugas individu, kemudian bagaimana proses jalannya perkuliahan ini, diskusi dan lain sebagainya. Sudah saya ungkapkan, saya meminta tanggapan dari kalian. Ya, sekian. Dan bisa ditanyakan. Oh ya, yang paling penting lagi, jangan lupa mengenai absensi ya, absensi wajib di e-learning ya, jangan sampai kurang dari 75%. Nanti akan bermasalah ya, terutama Anda juga saya.
kita sama-sama akan kena masalah. Karena kita berhubungan dengan administrasi, saya harus melaporkan kegiatan saya selama 1 semester. Kalau di absensi itu nanti akan muncul di jurnal saya itu kehadiran itu berapa. Kalau yang hadir cuma 5 kan juga dipertanyakan ya. Syukur-syukur bisa hadir semuanya 36 itu. Saya berharap seperti itu, apalagi online seperti ini kan. Ini kadang yang agak sedikit nakal kan, hadir namanya saja kemudian ditinggal. Ini kelebihan apa kekurangannya ya. Tuh, ada yang cuma absen saja ya. Gitu. Nah, ini memang kekurangan dari online itu seperti ini, tidak bisa mengawasi semaksimal mungkin. Akan tetapi kalau serius juga insya Allah sama saja seperti offline, sama saja seperti bertatap muka langsung, materi juga tidak terkurangi. Karena selama ini kalau mahasiswa sudah bisa mengoperasikan HP-nya sendiri, tidak merepotkan orang tua, mungkin terbebani hanya di ini saja ya, kuota ya. Kuota itu nggak tahu, itu urusan kampus ya, ada kebijakan pemberian kuota atau tidak itu adalah kampus. Jadi saya kira kalau untuk mahasiswa kendalanya itu yaitu tadi di kuota. Tapi kalau penyampaian materi dan lain sebagainya itu sudah seperti perkuliahan tatap muka langsung, walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya. Tetapi tidak mengurangi materi yang bisa kita sampaikan. Itu ya, absensi ya. Itu absensi selalu saya ingatkan, selalu saya tekankan ya. Ya, seperti tadi saya sampai sekarang belum bisa men-setting ada centangnya, nggak tahu kelas yang lain tidak protes seperti, tapi kelas sampean mengatakan tidak bisa. Tapi di laporan saya sudah ada angka 1, itu berarti sudah masuk, sudah saya anggap masuk. Nanti kalau ada kendala silahkan ungkapkan di grup, nanti akan saya balas ya, akan saya laporkan, oh ini laporan yang sudah absen hari ini. Saya kira itu yang penting di e-learning adalah absensi. Kemudian tugas kelompok itu diupload di e-learning ya, mulai dari apa tadi saya tidak mengatakan makalah tetapi ya tugas sederhana. Kemudian yang kedua itu presentasi. Ya, presentasi tidak harus PPT juga untuk mata kuliah bahasa Arab ini, yang penting ada suaranya, tidak harus video juga. Yang penting ada suara dari penjelasan dari kalian, itu yang penting. Jadi 2 itu ya yang diupload di e-learning adalah tadi membuat tugas sederhana dan mempresentasikannya, dan yang ketiga ini ada semacam notulensi ya, jalannya diskusi. Kalau ini yang bertugas adalah yang tadi yang kelompok yang bertugas itu yang membuat catatan khusus mengenai pertanyaan atau apa atau tambahan dan lain sebagainya, itu adalah berbentuk notulensi. Jadi e-learning kita nanti akan berisi itu ya, tugas kelompok, kemudian dipresentasikan, kemudian didiskusikan. Ada juga nanti tambahan tugas individu dari saya, itu berupa latihan-latihan sederhana ya, baik itu latihan yang berbentuk tugas misalkan membuat cerita Bulughah Al-Arabiyah, atau berbentuk kuisen ya, berbentuk pilihan ya. Pilihan nanti nilainya langsung muncul, nanti saya ambilkan dari contoh-contoh soal TOEFL bahasa Arab. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mari kita diskusikan, barangkali ada yang belum paham. Ya, silahkan. Namanya ini suaranya kecil sekali. Iya, tadi kan sudah saya ungkapkan. Mata kuliah bahasa Arab ini saya sudah tahu kalian itu backgroundnya bermacam-macam. Itu kan sangat sederhana kan?
ya. Al-Bayanat As-Sahsiyah ya. Al-Bayanat As-Sahsiyah ya. Tentang biografi. Al-Ismu, semua insya Allah sudah tahu. Juga kalau menggunakan Google Translate juga bisa Anda. Klik aja nama itu akan muncul. Atau Anda klik juga di Google itu bisa. Contoh misalkan perkenalan dengan bahasa Arab. Itu juga sudah bisa Anda klik. Jadi coba Anda lihat RPS yang saya buat itu sangat sederhana sekali. Itu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Seperti a'dhaul badan, kemudian at-ta'arruf an al-usra tentang keluarga. Itu sangat sederhana, tidak muluk-muluk seperti menerangkan tentang maf'ul bih, maf'ul mutlak atau yang lainnya struktur yang rumit. Ini hanya yang sangat sederhana sekali. Itu. Jadi saya memang mencoba merumuskan dengan bahasa yang paling sederhana. Itu ya. Jadi boleh, boleh. Ya, sama. Jadi seperti itu, sangat sederhana sekali. Ya, anggap saja ini sebagai bahasa ibu ya. Bahasa anak yang baru lahir baru bisa berbicara ya. Maaf bagi yang sudah mahir ya. Ya, makanya nanti saya membuat tes TOEFL yang sederhana itu hanya untuk mengukur saja. Oh, bahasa Arab saya di sini, kekurangannya di sini. Jadi sangat sederhana. Untuk yang lain, tidak ada. Sudah cukup jelas ya? Iya. Betul. Bedanya kalau via WA itu Anda harus membuat video presentasi ya. Membuat video kemudian diupload di YouTube. Bedanya kalau WA. Tapi kalau Google Meet tidak perlu, hanya cukup seperti ini. Ya, tuh pertanyaan yang sangat bagus, ya, Mas Fikri. Tema yang ada di RPS tadi, nomor 2 sampai 15. Ya, kepotong nomor 8 TS. Jadi kita ada 13 tema. Itu. Tidak makalah resmiah ya. Satu halaman saja boleh ya. Nanti komentarnya yang banyak dari teman kita atau dari saya itu yang banyak itu. Nih, jadi ini untuk khusus mata kuliah bahasa Arab itu tidak makalah resmiah, makalah yang resmi yang harus ada latar belakangnya, harus ada pembahasan, kemudian kesimpulan yang berupa penegasan tidak harus seperti itu. Intinya itu tema-tema yang ada di RPS tadi. Kemudian yang lain, nanti tinggal Anda sepakat yang mana, memakai WA atau memakai media Google Meet. Itu yang kita belum tahu jawabannya. Saya kembalikan kepada kalian. Tapi kalau untuk yang e-learning itu wajib, yaitu berupa absensi, kemudian pengumpulan tugas kelompok,
kemudian presentasi, kemudian jalannya diskusi atau notulensi. Ya, itu yang di e-learning. Itu yang mengupload itu adalah semuanya kelompok itu tadi. Sampai notulensi kelompok. Kecuali kalau ada tugas tambahan dari saya, tugas individu di e-learning semuanya wajib untuk mengisinya. Kalau e-learning wajib cuma hal-hal tertentu saja. Sedangkan media untuk diskusi itu saya lontarkan 2 media, boleh WA, boleh Google Meet untuk diskusi atau untuk presentasi. Itu bisa difahami atau ada yang kurang paham, kita bicarakan di forum ini agar nanti pelaksanaannya itu bisa sempurna ya, bisa maksimal. Sudah cukup. Ya, paham tuh. Alhamdulillah. Intahaina bihadi dirasa. Mungkin sanah tatim bikiraati doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.